Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang terjadi dan akan terjadi. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan perkembangan peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena-fenomena inilah baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Pertanyaannya adalah, apakah itu fisika kuantum? Fisika kuantum adalah fisika modern. Secara etimologi, kata kuantum berasal dari bahasa Latin, yakni quantus, yang berarti betapa hebat. Dalam fisika, kuantum dalam bentuk jamak disebut sebagai kuantah adalah jumlah minimum dari setiap entitas fisika atau sifat fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Gagasan mendasar bahwa sifat fisika dapat dikuantisasi disebut sebagai hipotesis kuantisasi. Ini berarti bahwa besarnya sifat fisika hanya dapat mengambil nilai diskrit yang terdiri dari kelipatan bilangan bulat dari suatu kuantum. Fenomena-fenomena fisika yang telah dijelaskan sebelumnya antara lain adalah fenomena radiasi benda hitam. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Meskipun tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, secara teori, benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun faktanya, benda hitam tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Intensitas ini dapat diprediksi dengan mengetahui temperaturnya dengan menggunakan hukum Rayleigh dan Jens. Hukum Rayleigh-Jens ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James, dua ilmuwan asal Inggris, tahun 1900-an. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak terhingga. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh dan Jens menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Berikutnya, teori kuantum Max Planck. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini
dengan rumus matematik berikut. E sama dengan H kali P, di mana E adalah energi dalam satuan joule, H konstanta mass Planck 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule/sekon, P frekuensi radiasi dalam sepersekon. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik penguatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya adalah mengenai cahaya. Sifat dualisme cahaya. Isaac Newton mengatakan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil. Akan tetapi, berbagai eksperimen membuktikan bahwa cahaya juga merupakan gelombang. Salah satu eksperimen yang paling terkenal adalah eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Dalam percobaannya, Young menutup jendela di suatu ruang gelap dan hanya membuka satu celah kecil yang menjadi sumber cahaya tunggal. Di depan cahaya tersebut diletakkan dua celah tipis yang berdekatan. Cahaya dari celah ganda tersebut kemudian diamati melalui sebuah layar. Akan tetapi, menurut Newton, hanya akan ada dua titik terang yang terlihat di layar karena partikel bergerak lurus melalui dua celah. Namun yang terbentuk di layar adalah pola gelap dan pola terang. Pola gelap dan pola terang ini muncul karena adanya fenomena interferensi yang dihasilkan oleh gelombang. Bagian gelap muncul ketika gelombang cahaya dari kedua celah saling meniadakan atau destruktif, dan bagian terang muncul ketika keduanya saling menguatkan, disebut sebagai gelombang konstruktif. Berdasarkan percobaan tersebut, Young menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Sayangnya, pemahaman klasik mengenai cahaya ini menemukan permasalahan ketika dihadapkan pada peristiwa efek fotolistrik. Itulah sebabnya penelitian tentang cahaya terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah pemahaman cahaya sebagai partikel. Albert Einstein, salah seorang ahli fisika asal Jerman, terinspirasi dengan pandangan Max Planck tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik terpaket-paket dalam energi yang disebut kuantum. Namun, Einstein lebih fokus pada cahaya, salah satu gelombang elektromagnetik. Einstein berpendapat bahwa sifat cahaya sebagai partikel berperan pada efek fotolistrik. Einstein mengatakan bahwa cahaya adalah partikel yang memiliki massa dan momentum, sehingga partikel bisa bertumbukan. Cahaya sebagai partikel ini
dikenal dengan nama foton. Pendapat Einstein ini menjawab pertanyaan, mengapa intensitas cahaya hanya mempengaruhi jumlah elektron yang lepas? Elektron-elektron yang lepas dari logam merupakan hasil tumbukan elektron dengan potong cahaya. Setelah saling bertumbukan, foton akan musnah karena menyerahkan energinya kepada elektron yang tertumbuk. Sebagian energi yang diterima elektron akan digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri dari permukaan logam agar bisa lepas dari energi ambangnya. Energi ambang itu sendiri adalah energi batas yang dimiliki oleh logam untuk melepaskan elektronnya. Elektron baru bisa lepas dari permukaan logam apabila melewati energi ambangnya. Sisa energi dari potong tadi menjadi energi kinetik maksimal elektron setelah elektron bebas dari logam. Secara matematik dapat dituliskan melalui persamaan E sama dengan W0 ditambah energi kinetik maksimum. E sama dengan energi potong, W0 sama dengan energi ambang, EK max sama dengan energi kinetik maksimal. Atas jasanya dalam menjelaskan fenomena efek fotolistrik, Albert Einstein kemudian mendapat penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa selain sebagai gelombang, cahaya juga dapat berperilaku sebagai partikel. Itulah sebabnya pernyataan ini disebut sebagai sifat dualisme gelombang cahaya.